Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Agustiani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Animalia invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Sebagian besar hewan adalah invertebrata. Istilah invertebrata sendiri merupakan bentuk awal vertebra yang berasal dari kata Latin. Vertebra pada umumnya berarti sendi, artinya khususnya adalah sendi tulang belakang dari vertebrata. Kata ini ditambah dengan awalan in, berarti tidak atau tanpa mengandung arti. Mereka yang bukan vertebrae, forifera, amphibirata atau invertebrata merupakan istilah yang diungkapkan oleh Cavalier de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata mencakup hampir semua hewan kecuali hewan vertebrata atau reptil, aves, fishes, amphibia, mamalia. Invertebrata adalah kelompok yang paling beragam dan memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Sebagian besar hewan di bumi adalah hewan berdarah dingin dengan suhu tubuh yang tergantung pada suhu atmosfer. Kita juga termasuk organisme yang paling beragam hadir di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan dari invertebrata berdasarkan Uni Internasional tentang Konservasi Alam pada saat tahun 2009 dari 1,3 juta invertebrata diidentifikasikan. Invertebrata mencakup sekitar 75% dari spesies yang dikenal di planet. Jumlah aktual invertebrata tidak diketahui. Ada beberapa prediksi bahwa mungkin ada puluhan juta invertebrata. Sebagian besar adalah serangga. Invertebrata mencakup semua hewan yang tidak termasuk dalam filum Chordata. Contoh umumnya termasuk kerang, siput, laba-laba, kecoa, cacing, bintang ikan, gurita. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan invertebrata. Ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain adalah tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. Mereka adalah organisme multiseluler. Mereka benar-benar tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya pengertian forifera. Forifera merupakan hewan air dan hidup di laut. Bentuk tubuh seperti tumbuhan yang melekat pada suatu dasar laut. Jadi, forifera dapat berpindah tempat dengan bebas. Tumbuhan forifera seperti tabung yang memiliki banyak fori atau lubang kecil pada sisinya dan mempunyai rongga di bagian dalam. Forifera dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Forifera terdiri dari 3 kelas. Berikut beberapa di antaranya. Kelas Corcorea terdiri dari zat kafur atau spicula dan hidup di laut yang dangkal. Contohnya Sekva sp, Charsarina sp. Kelas Heckentelida terdiri dari atas zat krisik dan hidup di laut yang dalam. Contohnya Phaneropa sp. Yang terakhir kelas Demosphagia, yaitu tumbuhan lunak bahkan tidak mempunyai rangka. Contohnya Spogia sp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Bariusi. Saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua, Cnidaria. Cnidaria adalah sebuah filum yang terdiri atas sekitar 9.000 spesies binatang sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan keliling yang terkait laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani cnidos yang berfaedah jarum penyengat. Kemampuan menyengat Cnidaria lah yang adalah asal nama mereka. Ciri khas Cnidaria adalah kinidosit, yang adalah sel terspesialisasi yang mereka pakai terutama sebagai menangkap mangsa dan membela diri. Tubuh mereka terdiri atas mesoklea, suatu bahan tak hidup yang mirip jeli.
terletak di selang dua lapisan epitelium yang kebanyakan setebal satu sel. Yang ketiga, platyhelminthes. Kata platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani kata platy atau pipi dan helminthes atau cacing. Platyhelminthes berarti juga mempunyai pipi. Ciri-ciri umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Tubuh simetris bilateral. Yang kedua, bentuk tubuhnya pipih dan lunak. Yang ketiga, tubuh tidak bersegmen kecuali kestoda. Yang keempat, lapisan tubuh triploblastik acelomata. Yang kelima, alat ekskresinya menggunakan flam cell. Yang keenam, mempunyai mata. Yang ketujuh, bersifat hermafrodit. Yang kedelapan, tidak mempunyai alat respirasi. Yang kesembilan, sistem pencernaan melalui gastrovaskuler. Yang kesepuluh, sistem saraf adalah ganglion, hidup bebas di air tawar dan tempat lembab. Selanjutnya, Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Cacing Nemathelminthes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan atau tumbuhan. Namun, ada pula yang hidup bebas. Ukuran dari cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stephanie Septidimayanti, saya akan melanjutkan video dari saudari Zainab Darniusi, yaitu klasifikasi Kingdom Animalia. Ada 2 jenis kelompok hewan yang masuk dalam Kingdom Animalia, yakni yang pertama, kelompok Intervertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, kelompok Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya yaitu manfaat hewan invertebrata. Yang pertama yaitu bagi lingkungan. Yang kedua, peran invertebrata di daerah lingkungan adalah penciptaan, keragaman atau keanekaragaman hayati. Pada skala biosfer, jumlah invertebrata sangat besar, terutama di kerajaan Animalia. Yang ketiga, simbiosis dan organisme lain, misalnya siap melindungi organisme lain, seperti populasi karang, spon dan anemon laut dapat bertindak sebagai rumah atau sarang ikan dan hewan laut lainnya. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam rantai makanan. Hal ini tidak hanya sebagai konsumen, bahwa ada spesies yang juga bertindak sebagai agen dekomposisi. Beberapa anggota Annelida seperti Lumbricus sp. merupakan kapal perusak di rantai makanan. Sementara di ekosistem laut, beberapa spesies Echinodermata juga dapat bertindak sebagai dekomposisi dalam air. Yang kelima yaitu daya tarik ekowisata, seperti ekosistem terumbu karang dan dengan berbagai karang, anemon dan invertebrata lainnya. Sebagai perlindungan untuk invertebrata dapat menjadi daya tarik wisatawan. Yang selanjutnya yaitu bagi kesehatan. Dalam bidang kesehatan, beberapa anggota dapat bertindak sebagai obat dan juga bertindak sebagai parasit dan menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia, terutama anggota Phylum Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Pembuatan senyawa bioaktif untuk obat-obatan dapat ditemukan pada anggota Porifera bersimbiosis dengan bakteri. Terapi kesehatan seperti aplikasi lem dan akupuntur dengan sengatan lebah. Selanjutnya yaitu bagi pertanian, membantu menyerbuki tanaman pertanian seperti yang dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya, membantu memelihara, menggembleng ventilasi lantai seperti yang dilakukan oleh cacing tanah, sebagai perusak tanaman hama, seperti yang terjadi di lalat buah, walang sangit, belalang, dan anggota moluska seperti siput. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.